Om Swastiastu, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Niputu Putri Agustina, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gianyar. Saya bertugas di SD Negeri 1 Mas. Di video kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kodrat anak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, kodrat alam adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Yang kedua, kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Dalam menuntun pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani dan tukang kebun. Anak-anak bagaikan biji jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka akan menghasilkan bibit jagung yang berkualitas. Masih ingat 3 konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjadi jiwa dari pendidikan nasional di Indonesia? Yang pertama adalah Ing Ngarsa Sung Tulodo, yang artinya guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Yang kedua adalah Ing Madya Mangun Karsa, yang artinya seorang guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Dan yang ketiga adalah Tut Wuri Handayani. Guru harus memberi dorongan atau motivasi atau arahan kepada anak didiknya. Nah, dengan memahami dan menerapkan 3 konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjadi jiwa dari pendidikan nasional, diharapkan guru mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid, yaitu yang pertama, berikan kemerdekaan dalam belajar. Yang kedua, berpikir kreatif dan inovatif. Yang ketiga, sesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Namun, ternyata masih banyak guru yang belum paham tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Masih banyak sekolah-sekolah yang menerapkan pembelajaran teacher center. Padahal metode tersebut sudah tidak relevan dengan perubahan masa dan karakteristik murid. Dengan metode teacher center atau pembelajaran yang berpusat pada guru, maka murid tidak memiliki kemerdekaan yang penuh untuk dapat mengembangkan potensinya. Agar dapat menciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid, di sekolah saya telah menerapkan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, yang pertama adalah pembiasaan budaya positif. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Yang kedua adalah pembelajaran yang berdiferensiasi dengan memfasilitasi murid yang berbeda-beda kebutuhan belajarnya. Yang ketiga adalah kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat murid. Dan yang keempat adalah kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, tentunya tidaklah mudah. Terdapat tantangan yang harus dihadapi, di antaranya masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah, dan kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara
yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Tantangan tersebut harus dicarikan solusi yang tepat agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid. Adapun solusi-solusi tersebut adalah yang pertama, menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman pada saat belajar di kelas. Yang kedua, guru mengikuti berbagai pelatihan atau seminar atau workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Dan yang ketiga, guru tidak boleh bosan dalam memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Akhir kata, jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Om Santi 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 Om.